Suaranya Mas Teguh tadi putus-putus Mas Teguh, suara kayaknya mic-nya belum masalah Oh, itu. ya Ya. ini internetnya rada lelet deh. Bukan internetnya, Ya, mic-nya mungkin. Ya. oh gitu ya. Baik, oke, Oke. saudara sekalian, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pagi ini saya ingin berbagi tentang dunia ilmuwan saya ya dan profesi saya yang sudah ya kalau belajar geodesinya sudah 35 tahun ya, kerja di Bako Surtanal, kemudian jadi BIG itu 25 tahun ya. Dan per akhir Maret kemarin saya resmi bukan lagi dari BIG tapi dari BRIN ya. Jadi saya sekantor sama Mbak Enia sekarang ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini saya ada materi sebenarnya saya ingin mengenalkan dulu dunia saya seperti apa ya selama ini yang selama 35 tahun itu. Kemudian nanti apa menarik makna yang spiritual itu nanti di akhir ya. Ada dua slide nih saya usah gabungin kok ternyata susah karena formatnya agak beda dikit ya, jadi nggak apa-apa. Bentar. Ini kebetulan 5 tahun yang lalu tuh saya diminta jadi dulu ada permintaan dari Menteri Agama ya, mbok BIG itu dolan ning pesantren ngono lho. Aku bikin bikin slide judulnya BIG Goes to Pesantren ya. Saya kelihatan ya? Ye, sip. Ya ini saya matching narsis di dekat kantor ya, tulisannya ini ya, ini di ya ini untuk masuknya di sini ya. Ini satu Udah komplek hilang Mas, di tulisannya Mas. Hah? Apa yang hilang? Tulisannya dulu udah hilang ya, Mas Rano ya. Di Saya ono anyar kok itu. Ini foto 5 tahun yang lalu ya. Kalau yang di lembaganya hilang. enggak ada. Ya. Kalau di flyernya Mas Teguh kemarin itu foto tahun 2005 itu kalau nggak salah, udah lama banget itu ya. Apa penop. Penambah 6 ya, oke ya. Jadi ini kantor saya ya. Jadi dulu karena yang minta Kementerian Agama sebenarnya informasi geospasial untuk meningkatkan ketakwaan ya. Meskipun isinya banyak teknisnya lah, nggak apa-apa lah ya. Ya ini kantor saya, komplek ini namanya CSC ya, Cipinang Science Center. Jadi komplek ini 115 hektar ya. Yang kantor saya cuma 5 hektar ini ya. Kantor saya 5 hektar. Kantor saya yang dulu ya. Yang lainnya itu sekarang BRIN ya. BRIN 110 hektar di Cipinang. Jadi ini kantor terluas kedua setelah Serpong ya. Serpong itu 400 hektar. Di Cibinong 110 hektar ya. Ini yang di depan ini sebelumnya ini adalah pusat pusdiklatnya LIPI dulu. Mulai tahun ini jadi 8 ya, bukan 8, namanya ORPA, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa itu di sini. Yang remote sensing-nya di sini ya. Di sebelah belakangnya ini pusat riset limnologi ya, air tawar ya. Itu semuanya BRIN 110 hektar itu ya. Yang kesehatan juga di sini, Aikman juga di sini, banyak banget lah, luas banget. Nah, informasi geospasial itu apa? Ini kalau untuk memudahkan saja, informasi geospasial itu mencakup peta tentang koordinat posisi, tingginya gunung, dalamnya laut, ya, jaringan jalan, air, utilitas, posisinya ya, informasinya ya. Kalau jalannya itu urusannya Pak Abdul Muthalib. Ya, lintasan sungai, garis pantai, lokasi bangunan penting, tempat penting, batas administrasi, batas negara, batas laut, ya, nama-nama tempat, ya, itu istilahnya toponimi dan odonimi, peruntukan ruang, ya, tata ruangnya sih dikerjakan di Kementerian ATR atau di Bapeda, ya, tapi gabungannya itu di kami, ya. Kemudian luasan, volume, jadi ini adalah apa itu informasi geospasial dalam bahasa yang gampang dimengerti orang awam, ya. Nah, ini mulai muncul ayatnya nih. Ini gambar Gunung Salak ya, Gunung Salak jadi kalau dari dekat kantor saya itu kelihatan seperti ini ya, Gunung Salak ya. Nah, ini ada sebuah ayat di dalam surat An-Naml ya, ayat 88, kamu lihat gunung-gunung itu. Kamu sangka dia tetap di tempatnya. Di tempatnya kan ya. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Mana nih kita memahami ini? Ini zaman Nabi dulu orang tambah pusing nih, mana nih kok gunung kok kayak jalannya awan itu kan ya. Nah, padahal ternyata ya ini di dunia ini
yang diurusi di salah satu pusat di BIG itu ya, Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika, itu ada mengamati pergerakan lempeng benua ini ya dengan alat-alat GPS teliti ya, kita nyebutnya CORS ya, Continued Operating Reference System ya. Jadi itu GPS yang sangat teliti dan itu menyala 24 jam kali 365 hari ya, terus menerus ya. Nah itu setelah sekian tahun itu bisa kita amati gerakan pulau-pulau ini ya. Dulu ketika belum ada CORS itu ya kita ngamati tapi setahun sekali ya, mengamatinya 5 hari biar sinkron seluruh Indonesia gitu. Bahkan nggak cuma Indonesia, dengan Australia, dengan Malaysia, dengan Filipina dan sebagainya. Dari situ kita bisa mengintegrasikan data ini ke Tsunami Early Warning System. Jadi sistem TEWS itu komandonya pilarnya ada 3. Satu di BMKG itu untuk seismometernya, kemudian 2 di BIG itu untuk pergerakan lempeng ini GPS-nya sama pasang surutnya ya, tide gauge-nya. Dan satunya lagi di BPT atau sekarang BRIN untuk modeling tsunami-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian di BIG itu juga ada urusan medan gaya berat dan pasang surut ya. Ini ya orang ini lah mumet tahun kan serangke. Ilmu nekratik. Ilmu penting tapi melarat. Jadi ini untuk mengamati pasang surut air laut dan itu ada jaringan pasut se-Indonesia itu berapa ratus gitu ya. Dan masih kurang sudah. Kita tuh butuh mungkin 1.000 atau 2.000-an mestinya ya. Jepang itu yang sekecil itu pasut dan geodinamika ada 2.600 ya. Jepang cuma seperempatnya nggak ada ya, 1/8-nya kita mungkin ya. Nah, jadi sekarang lagi ngetren topik ini karena ada ancaman sea level rise ya, sea level rise karena climate change. Ya, kemudian, nah ini yang produk utama ya itu dibuat oleh Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponimi ya. Ini saya dulu 10 tahun di sini. Itu membuat peta dasar namanya ya. Peta dasar. Kita Indonesia harus merata ya, mau ada orangnya mau enggak buat merata nih. Dan kalau yang skala menengah nih skala 25.000 itu sudah merata ya, sudah ada semua ya. Cuma kadang-kadang update-nya yang berat ya. Karena kita wilayahnya sangat luas ya. 200 juta hektar ya total kira-kira, itu baru daratannya saja ya. Kalau sama lautnya 560 juta hektar kira-kira seperti itu. Ya peta laut juga ya, peta laut sama dasar lautnya ya. Kemudian untuk batas ya, batas ini kita punya batas laut dengan 10 negara ya. Nah, ini ada kita batas itu tidak cuma yang rumit itu adalah batas di laut ya. Itu kan nggak kelihatan, batasnya abstrak semua ya. Ada batas zona ekonomi eksklusif ya, ada batas landas kontinen ya. Nah, seperti itu. Dengan kita punya dulu 10 negara. Dulu saya banyak loh. Dengan mana aja 10 negara. Nah, ini gara-gara batasnya ribut, jadi Unyil sama Ipin Upin ribut ini ya. Nah, kemudian batasnya juga menentukan nanti perolehan minyak ya terutama di lepas pantai. Kita masih punya banyak cekungan minyak yang belum dieksplor ya. Karena di laut dalam ya. Susah, teknologinya susah itu kan. Dan itu untuk membuat sebuah, ini nanti ilmunya Mas Murdoko nih ya, membuat sebuah minyak sebuah kapal eksplorasi itu diem di satu titik gitu kan ya. Itu kan ya terombang-ambing ombak. Gimana caranya? Itu ada ilmu navigasi geodesi yang harus diterapkan, dan itu sangat mahal ya ilmunya itu ya. Jadi biasanya kalau sarjana geodesi yang ngerjain itu sampai bisa dilepas itu perlu 5 tahun atau 6 tahun itu. Lepasnya dapat brevetnya ya, dapat sertifikatnya itu, sertifikat navigasi di offshore gitu ya. Karena nanti kan pipanya itu diambil lagi, tapi nanti kalau diturunin harus pas lubangnya lagi itu. Laut dalam itu, laut dalam. Oke ya. Nah, ini karya-karya di Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik ya. Itu biasanya kita menggabungkan dari berbagai sektoral ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari Agraria Tata Ruang, dari Kelautan Perikanan, dari Pertanian, SDM, ya, Kementerian Desa dan sebagainya. Ada sebanyak topik di dalam SDG. Nah,
kemarin yang bicara SDG itu Mas Ervan ya. Ada 269 indikator. Nah, itu juga ada sekitar 269 peta. Banyak banget. Selain peta-peta yang lain yang nggak masuk SDG. Jadi, waduh ini mumet itu. Dan celakanya selama ini peta-peta itu tidak terstandar ya. Jadi referensinya nggak standar, kelas datanya nggak standar, formatnya di dunia digital nggak. Jadi kita memang harus mendidik, mengedukasi para stakeholder itu untuk ayo kita bikin peta yang standar. Biar kalau digabungkan itu nyambung gitu loh. Kalau enggak kan lucu juga gitu ya. Ya ini contoh ya, ini peta moratorium hutan nih ya. Ini dulu tuh pernah zaman SBY dulu ya, itu Pak SBY nanya, hutan kita tuh ada berapa hektar sih sebenarnya di Indonesia? Itu jawaban dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria, dulu belum tata ruang ya, Agraria, Kementerian Pertambangan tuh beda-beda. Terus SBY marah tuh, ini yang benar gimana? Udah serahin aja ke BIG untuk mengakurkan mereka. Waduh, kita susah juga tuh mengakurkan para ini kan. Oh ternyata satu tempat tuh bisa tumpang tindih gak karuan tuh. Ini satu daerah ini menurut kehutanan masih ini hutan ini, well, hutannya udah nggak ada ya. Terus ternyata ini daerah ini sudah dibuka dan izin untuk tambang sudah diberikan oleh ESDM. Padahal di tempat yang sama itu ada izin untuk transmigrasi, ya, ada izin untuk perkebunan ya. Wah ini kacau juga nih. Nah terus sejak itu kemudian ada moratorium, jadi nggak ada izin baru. Ya, ini kita membuat peta indikatif penundaan izin baru. Tunda. Ya, ini sisa hutan tinggal segini nih. Yang lainnya sudah hancur semua ya. Nah, itu sudah kemudian kita kan kalau izinnya habis itu tidak diberikan lagi. Mestinya begitu ya, tapi ya di lapangan ya susah lah itu ya. Oke. Nah, kemudian kita kalau bicara standar tadi ya, standar data spasial atau standar peta itu ya ini banyak banget ya. Jadi kita ingat itu ini, one georeference, one standard, one database, one geoportal ya. Yaitu namanya kebijakan satu peta ya. Belakangan ya mungkin tempatnya Mas Irfan juga itu ada kebijakan satu data. Jadi yang satu data itu data non spasialnya itu BPS ya. Itu agak belakangan nih. Setelah kebijakan satu peta itu sebenarnya zaman SBY ya, tahun 2012 ini. Tapi kemudian ketika Jokowi naik di take over, seolah-olah itu dari Jokowi. Ya nggak apa-apa sih, yang penting jalan terus lah. Untungnya nggak usah diganti nama, ganti nama kita yang pusing, diganti nama melulu. Ya alhamdulillah diterusin dan diperluas satu data. Meskipun ya kemarin Mas Irwan cerita banyak persoalan juga di situ, nggak apa-apa lah, biasa lah. Kalau nggak ada persoalan nanti nggak dapat pahala nanti. Nah, kemudian semua itu dimasukkan di data center ya. Data center kita tidak besar ya. Saya pernah datang ke data centernya Telkom tuh, Masya Allah tuh berbelas kalinya kami ya. Di BIG itu yang sudah existing itu data centernya cuma berapa? 6.000 tera lah mungkin ya. 6.000. Sekarang lagi mau ditambah lagi ya tahun ini. Gedungnya sudah ada, sudah selesai. Mungkin nantinya akan sampai ke 20.000 tera ya, ke 20 petabyte ya. Nah itu seperti itu. Ini angka lama nih, sudah lama nih. 3.000 masih 3.200 tera. Dan ya lagi-lagi persoalannya ternyata rumit juga karena terkait listrik ya. Cibinong itu daerah petir ya. Jadi kita harus antisipasi jangan sampai mati gitu ini kan ya. Jadi dari PLN aja 2 jalur tuh, jalur Depok sama jalur Bogor biar harus saling membackup gitu ya. Ada genset juga yang berdaya besar gitu. Baik, nah ini alamat saya belum nyoba nih alamat ini masih seperti ini apa enggak ya. Kalau mau nyoba silakan, kalau gagal ya nanti bilang saya ya. Dulu portal INA SDI or ID ya. Jadi kenapa kok OR? Kok enggak? Ada yang lain yang aliasnya ada Indonesia Go ID ya. www.indonesia.go.id ada ya. Ini kalau ini dulu karena semula itu kurang akur ya. Ini susah lah membuat kompromi antara ini mau gimana, mau domainnya Bappenas atau domainnya BIG apa domainnya dari Kominfo gitu. Terus nggak bisa tengah-tengah banyak portal NASDI or ID. Ada begitu.
Baik ya, manfaat umum dari semua ini adalah ya terutama untuk penanggulangan bencana itu langsung terasa tuh karena apa besar ya nilainya besar kalau nggak ada geospasial itu kerugiannya ordernya puluhan triliun ya. Kemudian untuk investasi ya sekarang apa investasi perencanaan ruang, pariwisata, pendidikan, pertahanan ya. Ini contoh ya ini peta who is doing what di Padang ya waktu gempa tahun 2009 ya. Ini bersama dengan BNPB dan BPBD. Kemudian ini benar Padang bukan? Iya kayaknya benar Padang. Kemudian ini peta kesesuaian lahan dan iklim untuk kelapa sawit. Wah ini disenangi ini nih, disenangi pelaku sawit. Tapi sedih juga nih hutannya habis ya. Semua hutan dipinjam untuk sawit. Ya. Kita sampai terbesar, tapi minyak goreng mahal. Ya. Kemudian ini tata ruang ya, ini peta tata ruang Pulau Kalimantan, pola penata ruang sampai 2023. Ya, meskipun ini nanti ini yang lama ya, sampai tahun 2000 tahun 2017 dibuat. Sampai waktu itu kita nggak menyangka bahwa kemudian akan ada IKN. Wah ini berubah semua nih harusnya nih ya. IKN. Nah, kemudian ya atlas untuk pendidikan ya macam-macam atlas. Saya sebenarnya ingin bikin atlas kuliner Magelang. Ini kalau ke Magelang pulang kampung tuh nggak usah nyari-nyari di mana di tempat makan-makan yang enak ya ya Pak Mas Teguh ya. Atlas kuliner Magelang ya ini belum Jogja aja yang butuh banyak belum dibikin ini ya. Ini gitu Pak. ya ini dulu dengan markas besar TNI AU ya kita bikinkan peta gelar TNI AU ya jadi ada berapa pangkalan gitu kan ya. Ternyata setelah gini kok ternyata masih kurang banget ya. Iya betul masih kurang. Jadi saya dulu pernah 5 tahun ngajar di Universitas Pertahanan ya. Jadi sering ketemu sama jenderal-jenderal gitu. Tapi ya kadang guyonnya teman-teman tuh jenderal-jenderal yang diparkir di Unhan itu jenderal-jenderal yang nggak terpakai. Jenderal-jenderal frustrasi. Baik ya, ini ada DEM untuk air combat training. Meskipun ini saya nggak tahu ini jadi diwujudkan apa enggak ya karena ini yang saya ini aja sih apa mock up aja ya belum kalau bisa dibuat apa belum. Kayak game ya. Memang kayak game Mas, kayak game. Saya pernah berkunjung ke pabriknya British Aerospace ya. British Aerospace itu di mana itu tempatnya itu? Ya tidak jauh dari Manchester kok itu ya. Nah, itu dipamerin ya. Itu tahun 95 saya ke sana udah lama banget. Jadi ada pesawat ya apa namanya ya market bukan market ya gede cuma diem ya kita duduk di situ terus kelilingnya tuh layar Pak sekelilingnya nah terus tanya sama orang di situ ini mau terbang mana ke Kabul ke Tripoli ya, ke Baghdad gitu langsung itu mau langsung kita kayak di tengah kayak di udara gitu jadi pesawat itu nggak bergerak ya pesawat dari plastik mungkin itu tapi ukuran sebenarnya ya itu yang bergerak itu langitnya itu bergerak itu real time gitu luar biasa itu jadi game tapi tenanan gitu. Terus saya nanya saya kan dulu kan disertai saya kan masalah itu ya masalah 3D city model gitu dan saya merasakan beratnya menghitung 3D city model rendering apalagi kalau real time gitu saya nanya itu softwarenya apa yang dipakai terus bilang oh kami bikin sendiri software ya wah sialan bikin sendiri terus tunjukin tuh data center untuk ngitung itu ada satu ruangan besar sekali gitu ada 300 server di situ yang menghitung itu jadi ya dahsyat ya saya nggak tahu ini sekarang mungkin sudah lebih kecil ya itu tahun 95 kan komputernya juga masih zaman dulu ya oke ya nah jadi teknologi geospasial itu mencakup apa saja ya tentang foto udara penginderaan jauh dari satelit ya remote sensing ya kemudian istilah synthetic aperture radar ya atau kalau LiDAR itu dengan light ya dengan cahaya ya kalau radar dengan gelombang radio kemudian ini drone ya unmanned aircraft vehicle atau sistem ya kemudian bathymetry ya surveillance kemudian navigasi satelit ya itu kalau sekarang ada banyak ini nggak cuma GPS ada GLONASS dari Rusia ada Beidou dari Cina ya ada Galileo dari Uni Eropa ya Jepang juga punya tapi terbatas untuk keperluan mereka ya namanya KZSS ya India juga bikin ya nah, Indonesia belum masih tertinggal banget terus GIS ya kemudian ya ini kalau yang
penawar global itu ada Google Earth ya. Ini teknologi geotagging ya, geotagging, georouting ya. Teknologinya Gojek itu. Tapi nggak cuma Google Earth, yang main sekarang ada Bing ya, punya Microsoft Bing, tapi kurang laku ya. Ada juga yang lain, ada apa ya, OpenStreetMap gitu kan. Dan augmented reality ini kalau suka main Pokemon Go ya. Nah, ini contoh ini kita kalau main-main seperti ini ya, main-main UAV ya. Ini batimetri ya, kedalaman laut. Ini analisis Google Map traffic. Meskipun Google Map ada teknologi yang berbayar ya, advance ya, tidak diakses secara publik, secara open gitu ya untuk mereka. Jadi kalau mereka nawarin kalau mau invest bikin warung boleh nanya ke kami, idealnya di mana gitu kan. Ya kan kalau orang Padang itu kan, kalau orang Minang itu kalau balapan mobil itu sering kalah karena tiap pengkolan dia berhenti dulu, makanya bisa bikin warung Padang di sini karena nggak jadi lanjut, akhirnya kalah ke sana. Ya ini lokasi kita sudah sering pakai ya, pakai GoFood, Gojek, seperti itu. Nah, sekarang manfaat itu dalam kehidupan keagamaan ya. Kita bisa bikin peta kondisi umat, peta sekolah, peta sarana ibadah, peta sebaran dakwah, peta interaksi agama dan perkembangan sosial, peta zakat dan kemiskinan, peta kurban, peta wakaf, arah kiblat ya. Ini contoh ya, ini skala sangat kecil ya. Kalau bisa skala besar ya, 1:10.000 untuk Magelang gitu ya, mungkin menarik juga ya. Misal Magelang ya tetap menarik ya. Saya dulu pernah cerita seperti ini ke orang dari BIN ya, dari Badan Intelijen. Wah, dia senang banget. Wah, ini saya pamer peta sebaran agama, peta sebaran bahasa ya, sama satu lagi peta sebaran preferensi politik ya, dari hasil langsung. Wah, ini kalau digabung bisa untuk ini peta daerah rawan kerusuhan sosial. Ya nanti tak utek-utek saya bilang gitu. Tapi sampai sekarang belum sempat. Apa Mas, peta preman Mas? Ya, bisa sampai banyak banget lah nih. Ini peta sebaran pesantren, tapi ini versinya BRI ya. Jadi BRI itu punya yayasan di bawah BRI yang dibina ini ya, pesantren ya ini. Ini susah ya. Pesantren di Indonesia itu ada banyak banget ya. Indonesia itu pesantren hampir lebih dari 200.000. 200 ribuan kira-kira di Indonesia itu. Semua ya. Nah, kalau kita nanya ke NU ya nggak sebanyak itu, karena nggak sampai separuh kan NU itu. Yang lain banyak itu. Nah itu jadi ya cuma kalau nanti digabungin dengan apa peta ini, ada indeks kesadaran beragama, indeks kemiskinan, mungkin orang kan bilang, loh ini kok banyak pesantren kok daerahnya malah kantong-kantong miskin. Nah, bagaimana menjelaskannya? Ya jelas lah, sing miskin-miskin sekolah ra kuat bayarin. pesantren pesantren kan nggak bawa pedus jujus bar. Misalkan gitu ya. Ini peta kemiskinan ya, ini masih ini kasar lah ya. Banyak yang kita butuhkan itu yang detail lah ya. Tamu kemiskinan. Peta korban ini versi mana ini? Green korban, nggak tahu ini versi. Saya cari di internet ini gambarnya ini. Habis nanya ke dompet apa juga dikasihnya peta yang kayak gini juga ya, podo wae lah. Enggak. Yang kita ingin tuh yang rinci ya. Jadi kalau misalnya kayak Karisma sudah 35 tahun bagiin hewan kurban, kalau bisa dibuat petanya ya, sumber-sumber kurbannya di mana, menarik itu ya, saya pelajari itu ya. Tanah wakaf ya, ini di Indonesia itu ada mungkin juga jutaan bidang juga ya, 2 juta atau 3 juta bidang wakaf gitu, tapi nggak ada petanya ya. Ide dan inisiatif seperti ini ya. Gambar di Google Map gampang sebenarnya ya. Nah, ini dulu kan ada permainan Pokemon Go gitu kan ya. Go, saya bayangin ada Go Hidayah. Tapi belum ada yang mewujudkan gitu. Jadi nanti langsung otomatis dicariin pesantren terdekat atau masjid terdekat. Kalau kita ini punya komitmen, aku mau sholat wajib ya, selalu berjamaah, itu kan penting ini kan. Pas tugas kemana gitu, waduh ini sholat di mana nih? Ya, kalau sendirian kan nggak ada temennya gitu kan, repot. Jadi kalau nyari masjid itu biar gampang gitu ya, nggak selalu ketemu soalnya. Nah, dalam sejarah Islam ya, itu banyak tokoh-tokoh yang dapat dikatakan pendiri ilmu geospasial. Ada Al-Biruni, Al-Idrisi ya. Al-Biruni itu yang mengajari triangulasi ya. Triangulasi itu mencari tinggi gunung tanpa harus naik gunungnya ya, mencari lebar sungai tanpa harus menyeberangi sungainya. Itu ilmu triangulasi ya. Kalau Al-Idrisi itu orang pertama yang membuat bola dunia, globe, tahun 1200 Masehi kira-kira ya.
Ibnu Battuta itu explorer ya, traveler. Ya penjelajah pertama yang paling jauh ya. Dia orang Maroko ya, tapi sudah sampai Nusantara dia, sampai Cina, sampai mana-mana lah. 75.000 mil yang dia jelajah itu selama lebih dari 50 tahun usianya. Itu habis di jalan. Zaman itu kan ya. Terus saya setelah pulang itu baru dia cerita tuh. Ada bukunya itu kan, bukunya Arif lah judul bukunya itu ya. Ya itu, jadi banyak ayat yang mendorong untuk melakukan penjelajahan seperti ini ya. Jadi ini kan, berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan gitu. Ya alhamdulillah mencoba seperti Ibnu Battuta ya, tapi ya masih kalah jauh lah ya. Saya baru 34 provinsi sudah. Sekarang provinsi kita berapa coba? Tahu nggak Mas Teguh, provinsi kita berapa sekarang? Kita sekarang sudah 37 provinsi. 37 ya? 37 ya? Nah, resmi itu, sudah ada undang-undangnya. Yang 3 mana Mas Fahmi? Yang 3 itu Papua ya. Papua jadi 5 sekarang Papua. Kan tadinya 2 ya. Yang provinsi Papua ditambah Papua Selatan, ibu kotanya Merauke ya. Kemudian Papua Tenggara, Papua Pegunungan Tengah ya, ibu kotanya itu di Wamena ya. Kemudian yang Papua Barat ditambah enggak ini masih Papua bukan Papua Barat. Di Papua itu tambah Papua Selatan, Merauke, Papua Pegunungan Tengah itu Wamena, sama Papua Tenggara kalau nggak salah itu Timika ya, wilayah Timika. Ya kalau yang jumlah provinsi yang baru saya kurang Papua Pegunungan Tengah. Saya belum pernah ke Wamena, ke Merauke, ke Timika pernah. Dan saya pernah ke 43 negara ya. Ini masih banyak negara, ada 200-an sedunia ya. Ini Al-Biruni ya. Kemudian ini buku Bola Dunia, ada nanti saya masukkan ya fotonya ya, lupa saya. Ini Al-Idrisi ya, 1165 Mas, ini namanya dipakai di masjidnya di BIG ya, Masjid Al-Idrisi. Karena orang nggak tahu ini Al-Idris. Al-Idris itu kan dikira Nabi Idris, bukan. Ini Al-Idrisi itu pembuat Bola Dunia pertama ya. Kitab Ar-Rujar. Dia itu dibayar oleh Raja Roger dari Sisilia ya untuk membuatkan bola dunia itu. Karena Raja Roger itu nggak punya geografer ya, dia bayar dari orang Islam. Nah, ini Ibnu Battuta ini menjelajah kemana-mana dia. Dia maaf tadi bukan 50 tahun tapi 30 tahun ya, 30 tahun. Dia dari usia muda dia, dari usia belasan tahun gitu sampai usia hampir 50 dia menjelajah 75.000 mil. Ini seperti ini. Ini peta sebaran Islam dulu ya. Oke, ini dunia Islam hari ini ya, sampai ke Rusia, sampai ke mana-mana ya. Nah, itu tadi yang dari sisi geospasial. Nah, satu lagi yang pemaknaan ya, makna geo. Saya sedang membuat buku juga cuma belum selesai ya. Bentar, di mana ini? Nah, saya judulnya geospasial spiritual ya. Nah ini ya, jadi ini satu hal yang sangat penting ketika. Belum share Mas. Oh ya, maaf. Share. Ya, ya. Jadi di geodesi itu yang paling penting dan itu tidak dikerjakan di disiplin ilmu yang lain ya, geografi juga nggak mengerjakan, itu adalah yang disebut dengan referensi, sistem referensi atau kerangka referensi spasial. Ya. Ini ada saya menjelaskan dalam bentuk sebuah puisi ini. Saya itu sangat pengagumnya Umar Khayyam ya. Umar Khayyam bukan Umar Khayyam dosen UGM bukan. Umar Khayyam itu matematikawan ya udah lama banget 1000 tahun yang lalu barangkali ya Umar Khayyam itu, tapi juga sekaligus penyair dia ya. Tapi dia yang terkenal syairnya ya. Saya mencoba menerangkan matematika ini, referensi spasial ini dalam bentuk puisi. Ini ya, saya bacakan. Di muka bumi, atas bawah itu jelas, karena ada gravitasi. Utara selatan juga jelas, karena ada kutub poros rotasi bumi. Timur barat jadinya jelas juga, karena ada arah terbit matahari. Tapi bagaimana dengan di ruang angkasa? Apa peta yang dipakai oleh Voyager, Apollo, atau Palapa? Ya. Di ruang antar planet tidak ada atas bawah karena zero gravitasi. Utara selatan
Utara selatan menurut planet yang mana? Ya. Menurut bumi, padahal bumi sudah entah di mana. Ya. Tetapi pesawat ruang angkasa itu tetap wajib bernavigasi. Mereka menggunakan sejumlah titik ikat atau referensi, yakni bintang-bintang atau galaksi yang jauh tak terperi, tapi relatif mudah untuk dicari dan diidentifikasi, dan tidak akan berubah dalam hitungan abad, apalagi hari. Dengan cara itu mereka akan tahu di manakah kini, dan dari situ kemana arah berada posisi bumi. Dalam kehidupan, titik ikat itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak bisa diubah di tengah jalan menjadi nisbi. Sayang, dalam demokrasi semua bisa diubah sekehendak hati, asalkan mayoritas mendukung, sekalipun via referendum negeri. Tidak ada yang disakralkan, sekalipun itu namanya konstitusi. Karena itulah sudah tepat bila kita jadikan Quran dan Sunnah Nabi menjadi referensi sejati. Ini pemaknaan spiritualnya. Jadi kalau kami di geodesi itu ya, jadi ada geodesi itu yang bukan geomatika, Mas Teguh. Kalau zaman Mas Teguh kan prodinya masih geodesi ya Mas Teguh ya. Ya, betul. Nah, sekarang kan geodesi dan geomatika. Jadi kalau anak-anak tuh senangnya yang geomatika, itu kan GIS pakai komputer gitu kan. Kalau dan matematikanya nggak banyak lah geomatika. Kalau geodesi itu full matematik, astronomi gitu kan ya. Bahkan dapat dikatakan astronomi yang praktis ya, ada manfaatnya untuk sehari-hari itu ya astronomi geodesi ya. Kalau astronomi kelahiran galaksi atau apa itu kan nggak ada manfaatnya secara praktis hari ini. Ya, jadi kalau di geodesi itu belajar navigasi itu nggak cuma navigasi di atas bumi, ya, tapi juga navigasi di luar bumi. Gimana kalau kita mengirim pesawat ke Mars tuh navigasinya gimana? Wah, nggak kelihatan loh. Emangnya kalau kita sampai di ruang angkasa Marsnya kelihatan? Nggak kelihatan Marsnya. Mana tuh Marsnya? Titik ada titik bercahaya aja. Udah jalan itu kan, waduh di mana nih? Nah, itu makanya perlu itu ya. Jadi sistem referensi. Dan sistem referensi itu ada yang cuma di bumi, ada yang di ruang antara planet. Gitu. Jadi itu ya. Jadi biasanya kita pakai beberapa bintang yang sangat jauh ya, bintang Sirius atau bintang apa ya, bintang Sirius di utara tuh Sirius. Nanti ada alat namanya Star Tracker ya, di pelacak bintang. Ya. Udah ngikutin tuh bintang tuh dianggap titik nolnya ya, referensinya itu. Ya. Nanti atas bawah tuh yang berdasarkan itu nanti, atas bawah kiri kanan depan belakang. Oh kalau nggak bingung gitu. Ya. Jadi guru saya itu mengatakan geodesi itu hakikatnya cuma ilmu transformasi sistem referensi. Jadi kalau orang pakai bumi datar, geodesi itu pakai bumi datar juga ya. Kalau urusannya daerahnya sempit ya, cuma 10 kali 10 kilo itu pakai bumi datar nggak apa-apa. Ya. Dianggap semua ini datar. Itu memang begitu. Tapi kalau urusannya sudah besar ya, satu kabupaten udah nggak bisa pakai bumi datar, harus pakai bumi lengkung ya. Bahkan kalau saya sudah global gitu, harus bumi bulat dan bronjol-bronjol ya. Itu namanya geoid ya. Bulat dan bronjol-bronjol. Oke, ya itu ya pertama nih. Kemudian ya ini ceritanya ya ada satu ayat ya di dalam Quran itu ya, surat Al-Baqarah ayat 256. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman pada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Ya. Jadi tadi kan di puisi saya tadi ya itu kan gini. Jadi kalau kita di alam semesta ini itu kalau ada referensi yang jelas itu nggak akan tersesat ya. Tapi referensinya kalau mau ganti itu harus ada yang lain yang sama kuatnya dan ada transformasinya ya. Transformasinya dikembangkan secara matematis, ada Helmholtz, ada Affin, ada macam-macam lah ya. Nah, cuma ya tadi di kehidupan itu kalau referensinya diubah secepat kemauan manusia, kacau ya. Makanya demokrasi itu kan sebenarnya sistem untuk memilih orang bisa, tapi untuk membuat referensi itu bikin pusing. Ibaratnya orang main bola, terus di tengah jalan para pemainnya berkali-kali ya mencoba mengubah aturannya. Itu kan kacau kan ya. Kira-kira ya meskipun kalau diibaratkan pemain bola nggak pas juga karena pemain bola itu masing-masing jumlahnya sama ya. Nah, kecuali kalau kemudian
ada yang dikeluarkan dari lapangan kan, maka jatuh atau apa kesleo gitu. Terus nanti sambil jalan ditentukan secara mayoritas gitu kan. Aturannya kita ubah ya, yang masih mayoritas ya enak kan, menang terus kan. Lama-lama bola boleh pakai tangan ya, boleh atau gawangnya bisa dikecilin gitu, itu repot seperti itu. Jadi itulah makanya sudah tepat kalau Quran dan Sunnah itu direvisi, karena nggak mungkin kita ubah. Yang ubah siapa? Itu nabinya sudah nggak ada juga kan, ya, masalahnya di situ. Ya. Nah kemudian yang kedua tadi saya cerita sedikit tentang geodinamika tadi ya, orang geser-geser begini ya. Nah itu juga ada pelajaran di situ ya. Jadi ya ini ada cerita sedikit, saya pernah, ini pekerjaan yang pertama kali saya kerjakan waktu pulang tahun 97 98 saya jajak survei ke Ternate survei untuk geodinamika gitu ya. Jadi ini yang saya sangat terkesan itu ya, fenomena geodinamika ini, gerak-gerak lempeng ini besarnya tidak besar ya, ini sepanjang ini cuma 5 cm per tahun ya, tapi ada yang panjang ya, panjang sampai 10 cm per tahun gitu kan. Ini Australia itu berapa nih, hampir 20 cm setahun itu ya. Nah, ini kan fenomena yang baru teramati sejak manusia punya alat navigasi satelit. Dulunya nggak ada cara kaki, nggak bisa, dulunya nggak bisa. Dan navigasi satelit itu baru ditemukan ya tahun 60-an 70-an ya. Satelit pertama itu kan Sputnik gitu ya, dari Rusia itu tahun 57 gitu ya. Nah, kemudian pelan-pelan ada para yang bikin satelit, terus yang para ahli itu berpikir keras gimana caranya ini bisa digunakan untuk mencek teori pergerakan benua. Dari pergerakan benua itu sudah lama dibuat sebelum orang punya satelit. Ya. Tapi kan buktikannya susah, masih banyak filsafatnya. Gitu. Nah, dibuktikan, oh ternyata benar. Ya. Jadi waktu gempa Aceh ya 2004 itu gesernya cukup jauh itu. Jadi kayak balik itu semeter dalam waktu berapa detik aja itu. Wah, luar biasa. 9,2 skala Richter itu. Nah, jadi orang modern aja itu baru tahu sejak baru 50 tahun lah ngerti ini ya. Nah, di Quran kok bisa dulu Allah mengatakan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangat tetap di tempatnya. Kita lihat berjalan bagaimana jalannya Allah. Jadi ini yang saya betul-betul ini, wah, ini tidak mungkin Rasulullah dulu itu punya perangkat untuk mendeteksi ini. Ini pasti informasi ini hanya datang dari yang menciptakan bumi ini, seperti itu. Dan ini bukan ayat ini tidak terkait dengan hari kiamat ya. Ada ayat yang lain yang dekat dengan hari kiamat, tapi yang ini enggak ya, ini bebas saja ayat di surat An-Naml 88 ini. Ya. Yang ketiga tentang propagasi error ya. Jadi kalau di geodesi itu ini semester 1 nih, so belajar tentang perambatan kesalahan ya. Jadi setiap kali kita mengukur itu tidak pernah mendapatkan nilai sebenarnya, tapi nilai pendekatan. Ya. Jadi sebuah kesalahan yang kecil itu akan merambat. Jadi kalau di geodesi itu kalau kita menyumbangkan atau memberikan suatu ukuran itu tidak boleh tanpa memberikan berapa ukuran kesalahannya. Nah ini yang kadang-kadang orang lain belum bisa menerima itu kan ya. Ibaratnya kalau Anda punya tanah ya, ada sertifikatnya, terus disebutkan di sini tanah ini luasnya 1 hektar ya, 10.000 meter kan 1 hektar ya. Nah itu kalau menurut dari perambatan kesalahan ya, itu kesalahannya itu bisa plus minus 40 meter persegi mestinya ya. Lo bayangkan kalau semeternya 2 juta, ya. Wah ini kan kalau 1 hektar itu kan ya 10.000 meter kali 2 juta kan 20 miliar kan ya, 20 M ya kan, betul nggak ya? Ya 20 miliar. Nah kalau plus minus 40 meter persegi berarti kan 20 miliar plus minus 80 juta. Apa ngono? Gelem ra? Plus minus tapi bisa lebih bisa kurang. Itu susah dipahami oleh para ahli hukum itu. Masa plus ya memang begitu. Kenapa? Ini yang paling gampang saja. Ini agak contohnya rapas rapas. Jadi kalau kita punya tanah 100 kali 100 meter ya, itu kan rumusnya kan ini katakanlah bujur sangkar nih, kan S kuadrat kan, sisinya S ya. Nah itu kesalahan dari luasnya itu tuh sama dengan turunan dari S kuadrat itu 2S kali kesalahannya ya. Kalau 2S kan 2 kali 100 kan 200. Nah, kesalahannya berapa? Nah,
BPN ya, Badan Pertanahan itu memberikan rambu kesalahan maksimum mengukur tanah ya untuk patok batas bidang tanah itu 20 cm ya. Berarti kan tadi 200 kali 0,2 ya, berarti itu 40 meter persegi. Jadi kira-kira begitu cara ngitungnya ya. Ya, itu susah diterima itu kadang-kadang ya. Nah, tadi perambahan kesalahan itu semakin jauh ya. Nah, itu atau itu teori of error propagation ya. Nah, jadi kalau dimaknai secara spiritual ya, sebuah dosa kecil itu dapat berakumulasi menjadi dosa besar ketika diremehkan ya. Ketika pelakunya tidak merasa bersedih hati atas perbuatan dosa yang dia lakukan ya. Dan akibatnya mengulangi lagi ya, dan lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Rasulullah itu pernah bersabda, sesungguhnya orang yang beriman itu melihat dosa-dosanya seperti ketika duduk di bawah gunung. Dia takut kalau gunung tersebut jatuh menimpanya. Adapun orang yang fajir, orang yang sembrono ya, fajir itu sembrono, ape, itu melihat dosa-dosanya seperti melihat seekor lalat yang lewat di depan hidungnya, nggak peduli gitu ya. Nah, makanya juga para sahabat ya, mereka tuh orang-orang yang paling menjauh dari perbuatan dosa, sekecil apapun dosa tersebut ya. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu pernah berkata, sesungguhnya kalian, ini beliau kan umurnya panjang ya, Anas bin Malik itu ya. Karena waktu Nabi datang ke Madinah tuh Anas bin Malik itu baru 10 tahun. Ya, dia ikut Nabi sampai umur 20, dan dia meninggal umur 100 tahun kira-kira itu Anas bin Malik itu. Dia mengalami zaman tabi'in. Nah, dia bilang ke anak-anak muda ketika dia sudah ketika dia sudah usia lanjut itu, dia bilang begini, sesungguhnya kalian melakukan suatu perbuatan yang lebih halus di mata kalian dibandingkan sehelai rambut. Namun kami, para sahabat, menilainya pada zaman Rasulullah SAW termasuk dosa yang membinasakan. Ini ada surat Bukhari. Dan Bilal bin Sa'ad mengatakan, janganlah engkau melihat kecilnya suatu dosa, namun hendaklah engkau melihat siapa yang engkau durhakai. Ya kadang-kadang kita kan bercanda ya, bercanda membual ya gitu. Ngibul itu kan berbohong kan ya. Meskipun kita bercanda, tapi mungkin ada orang yang anggapnya serius. Ini kan jadi masalah itu nanti ya kan ya. Bercanda. Sekarang ada ngeprank sekarang itu mungkin orang ini aja, tapi kan itu bisa menjadi dosa itu ya. Nah, terakhir nih tentang big data. Ini kan ujung dari segala macam ini kan ke data tadi, ke data center ya, ke semua data spasial se-Indonesia. Dan kita kalau dibandingkan dengan Google nggak ada apa-apanya ya. Di BIG itu servernya yang sekarang tuh cuma ada 250 server mungkin ya. Nantinya akan jadi, kita targetnya itu tahun ini ada pengadaan server itu mungkin tambah 500 lagi kira-kira, total 750 server kira-kira. Kalau dibandingkan Google itu servernya satu data farm itu mungkin sampai 6.000 ya, satu data farm. Dan dia punya 20-an sedunia itu ya, Google itu kuat sekali dia. Nah, dan itu setiap menit itu ya di internet itu kan ini angka-angkanya ini luar biasa nih ya. Untuk video aja ada 1,3 juta video viewers ya setiap menit loh ini ya. Yang diupload berapa? Ini angkanya mungkin sudah nggak update juga ini, sudah lama ini ya. Besar sekali loh ya. Saya ingin cari angka yang agak besar ya. Ya, kalau Facebook beda ya, bukan Google ya. Ya Google itu setiap menit itu 2 juta queries ya untuk Google Search ya. Google Earth nggak ada di sini angkanya ini, mohon maaf. Oke. Nah, tapi yang jadi masalah itu nanti data miningnya. Kalau saya beneran mau mencari itu ketemu enggak gitu kan. Terus terang saya aktif di Facebook sudah 15 tahun ya, dari tahun 2008. Kadang-kadang saya ingat saya pernah nulis apa tuh, saya cari nggak ketemu itu. Nggak ada ya, jadi waduh ini hilang nih ya. Nggak ketemu. Kalau di laptop saya udah ganti berkali-kali laptopnya ya lebih parah lagi loh, lebih nggak ketemu lagi. Itu persoalan tuh. Ya. Jadi kalau dulu itu kita data itu susah didapat, sekarang datanya ada tapi kita susah menemukannya lagi ya. Itu seperti itu tuh ya. Nah, jadi dan data cepat sekali tumbuh kan ya, besar sekali. Indonesia itu ada 80.000 desa kira-kira, yaitu wah besar sekali datanya tuh.
Belum kalau diupdate setiap tahun. Wah, Masya Allah ya. Nah, di dalam Quran itu Allah sudah mengingatkan bahwa kalimat Allah di dalam Quran itu penuh makna, tidak ada habis-habisnya. Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan si tintanya, tambahkan 7 laut lagi sudah keringnya, itu nggak akan habisnya tulisan kalimat Allah. Ya. Jadi meski ada lautan informasi di dalam Quran, ya, yang mendapat petunjuk nantinya itu yang beriman dan bertakwa. Paham nggak ya? Sama kayak di big data itu data ada, tapi yang bisa memanfaatkan data itu yang concern di situ, yang ngerti cara memanfaatkannya. Demikian juga di Quran itu banyak hidayah, ya, banyak petunjuk, tetapi yang dapat petunjuk hanya orang-orang yang bertakwa. Dari kalau kita bulan Raibafi hudalil mutakin, hanya yang mutakin aja. Kalau nggak mutakin tuh nggak dapat hidayah. Meskipun jelas di Quran ada petunjuk, nggak dapat hidayah. Dan siapa yang mutakin itu, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, dia beriman pada yang gaib, wa yuqimunas sholata, dan melaksanakan amalnya sesuai syariah, ya. Sholat misalnya. Kalau yang gaib tadi kan percaya ada dosa, ada pahala, ada surga dan neraka kan gitu kan ya. Tapi kalau nggak kemudian menjalankan syariah ya nggak ada gunanya tuh keyakinan yang gaib itu. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Artinya apa? Sesuatu yang diberikan Allah pada kita itu wajib kita bagikan ke manusia lain, menjadi manfaat bagi manusia. Itulah prinsip nafkah itu. Jadi vertikal itu percaya yang gaib, ya, kemudian kita internal itu kita jalankan syariat, dan horizontalnya itu kita jadikan rezeki yang diberikan Allah pada kita itu bermanfaat bagi manusia lain. Nah, jadi itulah ya yang penting prinsip ya, ini pemaknaan dari big data dan data mining ya. Dan Allah sudah mengatakan bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tapi Allah yang memberi petunjuk, ya, memberi taufik siapa yang dia kehendaki. Nah ini ya. Nah itulah saudara sekalian pemaknaan yang ya ada banyak sebenarnya ya. Ini dulu sebenarnya sempat saya tulis di Facebook saya setiap hari ya selama bulan Ramadan juga ada 30 pemaknaan. tapi ini 4 aja lah. Itu pun saya masih kesulitan untuk merumuskannya dalam satu slide yang gampang dibaca begitu. Oke, maka saya kembali pada Mas Teguh. Terima kasih. Luar biasa. Jadi memang ternyata luas sekali ilmu yang disampaikan tadi. Suara saya kedengeran ya? Putus-putus sedikit tapi nggak apa-apa lah, dengaran lah. Pertama di rada error di laptop ya. Baik, tapi nanti sambil yang chat, saya ada kan kesempatan Mas Abdul, silakan Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Fahmi, saya ini selalu berhadapan. Saya itu pengguna peta, Mas Fahmi. Pengguna tapi ya bukan pembuat peta, pengguna peta. Peta saya itu kalau saya pas FS ya itu peta yang macam-macam tadi, ada peta demografi, peta macam-macam tadi, Mas Fahmi. Kemudian yang berikutnya lagi saya juga pengguna peta kalau misalnya ini biasanya kalau kita lagi desain jalan itu saya pakai peta. Kalau dulu itu kalau sekarang peta geospasial ya. Dulu kan peta Bagus Surtanal ya namanya Mas. Juga di sini ada Pak Rahman Syarif sama Pak Maradona Ramdhani Nasution juga sama dengan saya, itu pengguna peta juga. Nah, ada satu hal Mas Fahmi yang ingin saya tanyakan. Ini kan tadi yang saya tertarik dengan slide tadi, tapi Mas Fahmi kurang saya butuh penjelasan lanjutan ya. Jadi ada slide yang tentang itu loh, tentang geodinamika ya. Nah, yang dinamis itu. Saya ini sekarang kan berurusan dengan banyak sekali tanah yang turun ya. Tanah yang turun di Jakarta Utara, kemudian di Semarang Demak gitu ya. Kemudian di sepanjang Pantura itu di Pekalongan gitu ya. Nah itu saya kan tahunya cuman mereka itu turun kira-kira misalnya 10 cm dalam berapa tahun itu, atau misalnya yang ekstrim itu kan sampai 20 cm ini. Bahkan kalau saya dengar itu kan, nah ini saya tuh pengen tahu, ini kan kita harus ada referensi gitu ya. Referensinya bagaimana untuk bumi yang ikut turun sendiri tadi, yang dinamik tadi Mas Fahmi. Terus yang kedua itu kan ada ITRF ya. Nah itu kira-kira kaitannya gimana itu Mas Fahmi? Monggo silakan. Jadi kalau untuk referensi tanah itu dari stasiun pasang surut ya. Nah stasiun pasang surutnya gimana? Mungkin pertanyaan awam itu, ini tanahnya turun, stasiun referensinya juga ikut turun dong.
Enggak begitu ya. Jadi gini. Jadi kita memang naruh pile ya. Pile itu titik referensi vertikal dia di dermaga itu ada ya, dekat-dekat dermaga itu. Nah, terus nanti dihubungkan dengan stasiun pasang surut. Jadi pasang surut itu ada bangunannya kecil kayak WC umum, itu isinya bukan WC, isinya instrumen ya. Dia memakai beberapa sensor ya, ada sensor pakai ultrasonik gitu ke air laut ya. Jadi ada selongsong ke bawah gitu. Jadi biar stabil gitu kan. Terus itu ada sensor ultrasonik ke air dan bicara terus menerus tuh. 24 jam kali 3,5 cara terus menerus. Nanti di rata-rata ya. Itulah ya ada variasi-variasi juga kan, ada pasang surut juga kan. Jadi gerakan air laut itu cukup rumit ya. Kita nyebutnya ada namanya konstanta harmonisnya ya. Ada ya. Jadi kenapa kok disebut harmonis itu karena ada berapa gelombang gitu. Ada gelombang yang jangkanya itu harian ya, karena bumi kan berputar gitu kan, berotasi ya. Ada yang bulanan karena bulan juga mengitari bumi, itu menimbulkan perubahan-perubahan gaya berat gitu. Kemudian ada yang 18,6 tahun ya, itu apa yang gitu. Ya pokoknya ada itulah ya. Itu ada macam-macam begitu, sehingga kemudian pasang surut itu juga ada macam-macam, pasang surut harian, pasang surut bulanan, ya, pasang surut yang jangka panjang tadi ya. Minimal kalau kita ngitung pasang surut itu 1 bulan ya. Baru nanti ketahuan titik tengahnya di mana. Nah, titik tengahnya itu kemudian ditransformasikan ke titik pilar 0 itu, Pak ya. Pilar 0 meter itu. Titik pilar 0 meter itu tingginya pas bukan di 0 ya, tapi kita tahu hubungannya dengan yang 0 sesungguhnya. 0 yang dari pasang surut tadi ya. Itu kan jelas, oh ya ini sekian meter. Nanti titik pilarnya 0 kan di daratan ya. Nah, itu ketahuan, oh ya ini bedanya dengan pasut yang sesungguhnya itu misalkan 5 meter kan. Nah, jadi nanti kita ngitung tinggi jalan, tinggi gedung ya, tinggi dasar gedung itu dari itu dikurangi 5 meter, terus ditambah 5 meter. Jadi karena titik 0 tadi sebenarnya tingginya plus 5 lah, plus 5 meter. Misalnya begitu, 5 meter dari 0 air laut, Pak. Nah, sekarang gimana kalau air lautnya sendiri juga naik? Untuk memastikan air laut naik itu harus dari pengamatan jangka panjang ya. Pengamatan jangka panjang. Jadi kita punya itu data ya, sejak ada di Indonesia itu pencatatan pasut itu dari zaman Belanda ya, ada berapa ratus ya, nggak sampai 100 tahun sih mungkin ya. Dan nggak semua dermaga sudah ada data pasutnya ya. Tapi kalau sejak ada Bagus Surtanal dan PNBIG itu kita pasut itu ada sekitar 200-an masuk Indonesia itu. Termasuk stasiun pasutnya Kementerian Perhubungan juga kami ada kerjasama dengan Perhubungan ya. Kita masukkan juga. Tapi idealnya itu ribuan, Pak, ya, karena pulau kita kan panjang ya. Pantai kita itu lebih dari 90.000 kilometer ya, pantai di Nusantara ini ya. Jadi mestinya banyak tuh ya. Jadi tapi sementara ini yang paling utama di pelabuhan karena langsung dipakai kan sama Perhubungan ya. Tapi kayak di Pantura tuh wah tuh memang serem ya. Di Kalongan, di Semarang itu. Bahkan Kak Meikarta itu juga turun itu tanahnya itu. Meikarta. Nah, ini teman saya yang ahli pasut tuh dulu presentasi kayak gini cerita Meikarta. Wah itu besoknya langsung pada marah-marah ke Meikarta. Gimana nih jual kota yang mau tenggelam. Ya, serem juga tuh, galau mereka ya. Ya, kemudian tentang ITRF ya, ITRF itu I-nya itu internasional ya, International Terrestrial Reference Frame ya, kerangka referensi bumi internasional. Nah itu sedunia itu ya. Jadi tadi kita kerjasama dengan badan-badan pemetaan sedunia ya. Macam-macam sih, di tempat ada yang USGS, di Amerika itu USGS yang bertanggung jawab masalah ini ya. Di Amerika itu ada USGS, ada NMA ya, National Mapping Agency. Ya. Jadi mapping sama geologi itu terpisah. Yang bikin peta skala menengah itu geologi di sana ya, USGS. Termasuk bikin tadi pasutnya itu geologi. Kalau yang NMA itu skala besar di Amerika itu biasa. Jadi ITRF itu seluruh dunia, Pak. Dan ya sekarang lebih mudah ya, ada satelit itu lebih mudah. Ya. Cuma yang ngitungin total
biasanya di Jerman apa di ya ahli-ahli yang inilah ya, begawan-begawan yang urusin. Kalau kita minta kalau misalkan BIG mau ngitungin juga bisa sebenarnya, cuma kan nyedot datanya kan kita kurang berwibawa ya. kalau kalau yang Profesor Graveren saya dari Jerman tuh minta data kalau kan dikasih aja sedot dia yang ngitung loh ya. Atau siapalah tokoh-tokoh besar itu. Kita ada di Inggris ada namanya IUGG ya, International Union of Geodesy and Geophysics. Itu organisasi non NGO sebenarnya ya, internasional NGO, tapi berwibawa itu. Jadi mereka bisa nyediain banyak hal itu, soal geodinamika global, bahkan soal rotasi bumi ya. Bumi itu rotasinya melambat sebenarnya kan ya. Melambatnya sedikit banget tapi ya, hanya 1 milidetik per 100 tahun. 1 milidetik per 100 tahun. Tapi kalau jutaan tahun ya nanti lama-lama bumi itu akan sehari itu lebih dari 24 jam ya. Lama-lama itu sehari bisa 36 jam, bisa suatu ketika bumi itu akan berhenti berputar atau berputarnya sangat lambat. Ya, berputar sangat lambat sehingga jadi bulan itu akan selalu menghadap satu permukaan bumi. Jadi buminya sedang nggak berputar tapi bulan itu berputar bareng gitu. Gitu ya. Jadi yang menghadap ke bulan akan menghadap bulan terus. Itu kalau sudah seperti itu sudah pasti kiamat atau sudah ada orang Islamnya karena nanti kita puasa terus gimana ini ya, puasa terus gimana, sholatnya terus gimana karena yang menghadap bulan udah bulan terus saat ini 1 milidetik per 100 tahun ya, 1 millisecond per century gitu kalau nggak salah begitu, tapi bisa dideteksi ya pelambatan rotasi bumi gitu. Ya kira-kira begitu Mas. Terima kasih. Ini saya mencoba untuk beri kesempatan kepada Mas Ferdian dan sebelum Mas Ansari. Mas Ferdian yang chat itu. Ferdian bisa komunikasi langsung. Ambil Mas Ferdian. Bisa? Kalau enggak, ini tak bacakan chatnya, mungkin semacam informasi mungkin ya. Terus terang Kementerian Pertahanan sangat, Mas Ferdian ini adalah kolonel ya. Terus terang Kementerian Pertahanan sangat butuh referensi keilmuan tentang pemetaan, kemudian termasuk geospasial, penguasaan ruang, darat, laut, dan udara. Iklim sangat krusial saat melakukan operasi militer dan penentuan posisi penempatan alutsista, radar, pangkalan, pesawat tempur, depo logistik, dan lain-lain. Yang tadi disampaikan oleh Mas Fahmi terkait pemetaan wilayah, pangkalan udara, dan digital elevation model adalah beberapa peran penting geospasial dalam strategi militer. Itu komentarnya saya. Monggo, kan siapa nih monggo Mas Ferdian, minta tambahan Mas Ferdian. Lagi nyetir. Oh, nyetir. Siap ya. Oke, siap. Ya memang Jadi kalau saya dulu sempat 5 tahun ngajar di Unhan Mas Ferdian ya. Ya dengan Pak Amarullah Octavian sekarang rektor ya, legend Laksamana Madya ya sekarang ya, Laksamana Madya. Ya saya kenal baik lah, pernah bimbing bareng mahasiswa gitu ya. Jadi memang banyak sih PR-PR yang kita masih ini, termasuk saya diajak sama Brigjen Nano itu ya, Nano Supriyatno itu. Yuk kita bikin tata ruang untuk pertahanan. Wah, sampai sekarang belum, ada pandemi itu saya nggak pernah ketemu lagi. Ya karena beliau sudah cukup sepuh ya, jadi tapi ngasih ngajar di Undan juga. Kalau ngomong agak banyak itu kalau nggak ketemu nggak mantep, apalagi pada peta dan segala macam gitu ya. Kita belum punya tata ruang pertahanan yang komprehensif, belum punya. Termasuk untuk IKN itu tata ruang pertahanannya masih kepuntal-puntal ya. Kemarin ada mahasiswa S3 di Unhan ya, Dr. Sakdian Nur ya. Ya dia menyampaikan bahwa baiklah kalau IKN sudah diputuskan jadi undang-undang ya, tapi ini jadi tugas berat bagi Kemhan dan TNI ya untuk menyiapkan tata ruang pertahanan yang baru, karena ini kalau yang Jakarta jadi itu kan Masya Allah sudah rapi lah ya. Jadi kalau ada penyusup ya, ada pesawat masuk itu sudah bisa dicegati di mana-mana. Itu bagus lah. Kalau IKN ini kan harus baru tuh konstelasinya. Nah, ini PR kita bersama Mas Christian ya. Siap.
Makasih, Bang Femi. Lain waktu nanti saya sowan. Oke, siap ya. Nah, sip, insya Allah. Kolak nanti. Oke. Ada open mic, Mas Amin atau Mas Adi, silakan. Ini Mas Adi, Azhari mau ada komen ini ya. Mas PTDI sekarang sendiri. jualan simulator ya. Itu Ya, nanti. Mas Teguh. Ya. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang informasi spasial ini sekarang revolusioner ya, dipakai di mana-mana baik publik maupun government gitu ya. Terutama yang tadi disebutkan location base itu ya, itu memang sangat masif gitu kita pakai Gojek, Grab, apapun ya, Google Maps gitu, semuanya yang menggunakan location base gitu. Kemudian untuk yang aplikasi-aplikasi religius seperti zakat, wakaf dan sebagainya, sebenarnya sih sudah ada ya rumah-rumahnya itu ya, seperti kalau di ATR BPN itu dia sudah menyediakan aplikasi namanya Sentuh Tanahku gitu ya. Itu sangat membantu sekali gitu ya. Saya pernah nyari-nyari tanah itu. Dengan aplikasi itu kita akan hilang kekhawatiran kalau tanah ini sudah digandakan gitu. Artinya sedang diurus sertifikatnya, kemudian dijual lagi gitu. Atau sebenarnya sudah ada sertifikat lain dijual lagi, karena di situ jelas gitu tanah yang sudah diplot bidang dan tanah yang belum gitu, yang masih girik dan sebagainya. Jadi kalau kita intinya sih kasus-kasus itu kan sering ya terjadi, terutama di daerah-daerah tertentu gitu yang akhirnya konflik. Dengan aplikasi itu semakin memudahkan kita. Nah, sebenarnya kalau untuk solusi wakaf sebenarnya kan tinggal di overlay di situ gitu ya. Jadi entah di Sentuh Tanahku atau aplikasi lain, tapi atau di situ kemudian ada tag khusus atau warna khusus, misalnya bahwa tanah ini bukan tanah pribadi tapi tanah wakaf, seperti itu. Itu kemudian tentang location base ya. Nah ini kalau saya lihat sekarang ada trade off dengan masalah data privacy sebenarnya. Kalau di data privacy ini kan ada satu jargon ya, if you don't pay for the product, you are the product. Artinya kalau kita menggunakan produk itu tidak berbayar, gratis gitu ya, biasanya kita menjadi produk gitu ya. Jadi seperti kita menggunakan Facebook, kita menggunakan Google Maps, itu semuanya gratis gitu. Atau apapun lah ya, termasuk aplikasi-aplikasi religius gitu ya, seperti Muslim Pro gitu-gitu. Nah, yang tidak berbayar biasanya kita menjadi produknya, entah menjadi sasaran iklan atau yang lain. Nah ini baru-baru ini itu kan juga ada ya yang rilis dari Mabes Polri bahwa ada 11 aplikasi, sebenarnya sih pasti jauh lebih banyak ya, tapi yang dirilis adalah 11 aplikasi yang melakukan pencurian data pribadi. Gitu ya. Nah, menariknya dari 11 aplikasi ini, yang 4 ini aplikasi berbasis agama, gitu ya. Berbasis agama ya kemungkinan seperti Muslim Pro dan sebagainya ya. Jadi yang menyediakan adzan gitu, sehingga kita sedang dimanapun kita bisa tahu pada saat saya di Sulawesi gitu, maghribnya jam berapa gitu ya, lokasinya di mana dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya yang aplikasi-aplikasi seperti itu. Dan itu tidak hanya di Indonesia, di Eropa juga itu aplikasi-aplikasi gereja ya, aplikasi-aplikasi Christianity itu juga banyak sekali yang diduga melakukan pencurian data gitu ya. Nah ini mungkin yang kita masih ingat adalah aplikasi Peduli Lindungi ya. Di awal-awal Peduli Lindungi itu ada gerakan uninstall aplikasi. Kenapa ada gerakan uninstall Peduli Lindungi? Karena di awal-awal itu ngeyel gitu ya, kekeh tidak mau ngeset
location base-nya itu always on gitu ya. Jadi maunya always on, tidak mau kalau ditutup location base-nya mati gitu ya. Jadi begitu diinstal langsung always on. Artinya kita mau nyeken maupun tidak itu lokasi kita akan terdeteksi gitu ya. Mau kita lagi di rumah, lagi di jalan dan sebagainya. Nah, ini yang dulu di awal-awal Peduli Lindungi jadi antipati gitu ya, sehingga ada gerakan itu. Nah, belakangan kan sudah direvisi ya, diganti bahwa aplikasi itu hanya on pada saat kita buka gitu ya. Kemudian nanti kita nyeken di mall dan sebagainya. Nah, kalau di Eropa itu biasanya bukan biasanya, memang sudah ada aturannya namanya GDPR ya, General Data Protection Right. Nah, di kita sebenarnya juga ada kalau nggak salah sudah RUU ya, RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU PDP gitu. Nah, mungkin yang saya tanyakan di sini termasuk juga nanti aplikasi-aplikasi keagamaan gitu ya. Kira-kira gimana ya sebelum RUU ini menjadi UU, itu kan benar-benar kita itu tidak punya basis regulasi yang kalau data kita dicuri itu kita tidak bisa komplain gitu ya. Jadi ya salah sendiri gitu istilahnya. Jadi kalau kita pakai aplikasi, katakanlah tadi aplikasi-aplikasi yang untuk sekedar ngecek adzan gitu ya, ternyata kok dia secara diam-diam mata-matai kita ya. Ngelihat data kita, kemudian kita di mana saja, ya meskipun sebenarnya minor ya buat kita ya, karena kan itu hanya efeknya hanya iklan-iklan yang ke kita kan. Jadi kalau kita sering di sini iklan yang ke kita ini gitu. Tapi kan untuk sebagian orang yang namanya data privacy itu sangat penting gitu ya. Nah, mungkin itu sih yang saya tanyakan. Sebelum sambil menunggu undang-undang ini kira-kira seperti apa gitu. Terima kasih. Mas Anies. Mas Wahyu monggo komentarnya. Ya memang itu buah simalakama ya, pedang bermata dua ya, antara kita itu ingin kemudahan ya, sama kita ini ingin perlindungan. Sama juga orang Amerika ketika kasus BTC ya tahun 2001 itu, kemudian George Bush bikin pengetatan kan, orang-orang kalau masuk Amerika itu lebih ketat ya, scanning di bandara dan segala macam itu kan lebih ketat ya. Dulu sebelum WTC itu ya, itu kayaknya lewat bandara itu cepet lah, nggak harus buka laptop harus keluarin, soalnya kan laptop keluarin kan, jadi lebih lama gitu ya. Pada marah-marah juga mereka, wah sedih lama sekarang gitu kan ya. Ya ini kan demi perlindungan sebenarnya ya. Sementara orang-orang itu ya harus ada kompromi lah antara perlindungan ya, keamanan ya, security aspek dengan apa istilahnya itu, kenyamanan ya, dengan kenyamanan ya, antara perlindungan atau keamanan versus kenyamanan ya. Pinginnya itu kan kalau naik pesawat tuh sama dengan naik kereta lah, nggak usah macam-macam, langsung naik aja. Ya tapi ya ini mencari kompromi ini yang kadang-kadang nggak mudah kan ya. Dan kalau kita bicara teknologi itu kan bicara kompromi sebenarnya kan. Kalau sains itu ideal nggak apa-apa ya. Kalau teknologi kan nggak bisa ideal ya. Semuanya kompromi. Ini maunya begini, adanya ini. Ya, pilih sendiri kan gitu. Jadi tadi kalau sebelum ada undang-undang ini, kalau saya tetap pakai itu. Saya merasa posisi saya tidak terlalu komersial juga sih ya. Ya saya tahu iklannya akan spesifik ya. Saya bandingin berbagai software itu yang relatif paling sedikit iklannya ya, dan iklannya juga nggak norak-norak amat lah ya. Karena juga sebel juga kalau kita buka aplikasi adzan ya, tiba-tiba itu selesai keluar iklan parung kan, pusat kebugaran ya, kata apa terdekat, memang seperti itu kan, terdekat di mana iklan parung situ keluar semua iklan pusat kebugaran ya. Itu ya cari yang
Saya nggak cari software yang paling canggih, yang penting aku bisa memanfaatkan, udah gitu aja. Ya. Dan banyak juga yang cukup dengan itu ya. Ya dulu pernah ada ini ya, ada Pokemon Go itu kan, sempat mainan Pokemon itu sempat dulu dari Kemhan itu kan melarang itu kan. Ini jangan nanti kan dia mata-mata itu dan sebagainya. Ternyata kan saya tes itu kan, bener nggak sih itu ada data streaming ya dari kamera. Ternyata kan nggak ada juga ya. Bisa dibuat seperti itu jadi berat kalau ada data streaming. Dan kalaupun ada itu pasti yang akan dipantau itu kan orang-orang tertentu. Ya. Jadi kalau orang yang ditarget sama intelijen, harus intelijen Indonesia ya, bisa intelijen asing ya, itu kan tidak semua ya. Lihat film The Circle, bagus lah film The Circle itu. Ya. Itu kan dia bisa tahu ya orang yang pakai Google, ya kalau di The Circle namanya bukan Google ya, apalah sebenarnya apa. Itu kan ada jutaan kan ya, bahkan Google tuh yang pakai bisa 1 miliar orang. Kan tidak semuanya akan ditarget. Jadi cukup cari nih si Teguh Rismanto itu orangnya kayaknya nyebelin itu. Coba dilihat dia ada di mana. Filterisasi ya. Filterisasi. Dipantau terus. Gerakannya dipantau dia. Bisa itu seperti itu, sangat bisa. Nah, tapi kalau orang yang ditarget itu main Pokemon Go sih ya. Gak ada waktu lah. Jadi memang kalau zaman sekarang mau tidak terpantau oleh intelijen ya jangan pakai HP. Ya. Udah jangan pakai HP. Jadi ya saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Unhan itu ya yang orang yang ngerti Gultor ya, penanggulangan terorisme itu teroris yang memang ditarget ya, kayak Osama bin Laden itu nggak pernah pakai HP loh, coba. Sangat primitif mereka pakai kurir gitu ngomong, dan nanti yang akan berhubung mungkin akan pakai internet juga, tapi canggih lah internetnya, mereka bikin bahasa sandinya sendiri ya, bahasa sandi. Mungkin nggak di kripto, nggak perlu pakai kripto, mah kripto cari-cari mah. Cuma sandinya itu yang ngerti sama mereka sendiri. Ya. Kayak dulu waktu Perang Dunia Kedua ya, Amerika itu menggunakan bahasa suku Indian apalah yang pembicaranya hanya tinggal 30 orang di dunia. Ya. Jadi mereka dipakai untuk mengkomunikasikan, disadap orang Jerman juga nggak apa-apa ya, karena orang Jerman nggak akan ngerti bahasa Indian kuno itu ya. Itu caranya. jadi kalau saya nggak merasa khawatir ya akan disadap, akan dimanfaatkan seperti itu ya. Ya karena saya nggak melakukan sesuatu yang kriminal, nggak melakukan sesuatu yang akan berbahaya bagi negara, biarin aja, capek sendiri nanti. Bahkan teman-teman saya yang istilahnya itu tokoh nasional ya, kayak Pak Ismail Yusanto, itu harus cuek juga. Terus kita kan nggak melakukan apa-apa yang berbahaya, jadi biarin aja, sampai sendiri mereka. Itu Mas, kira-kira Mas Anies. Ya. Mas Fahmi, Mas Anies, itu nanti bisa dilanjutkan, ada Mas Fahmi juga nanti silakan. Tapi sebelumnya karena sudah jam 6.30, kita tutup dulu, biar karena hari Senin pun ada banyak juga beraktivitas yang lain. Baiklah, bagi yang saya hormati, rekan-rekan semua, saudara yang berbahagia, dirahmati Allah, marilah kita tutup forum ini dengan bacaan doa untuk majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahmi punya waktu sampai jam berapa nih Mas Fahmi? Jam 7 nggak apa-apa lah. Jam 7. Oke, terusin sampai jam 7. Mas Fahmi, tanya Mas Fahmi. Saya ada di chat Mas Fahmi. Pertanyaannya. Ya. Oh, Mas Sari. Ya. Ini tentang ayat-ayat yang menyuruh kita jalan-jalan ke Zoom dunia ya. Dan kita sekarang sudah borderless. Dunia bisa ketemu pakai Zoom ya. Mengapa suatu negeri malah melarang rakyatnya berpandangan transnasional? Nah itulah. Jadi ini kan disrupsi ya. Jadi disrupsi itu kan sesuatu yang dulu itu biasa dipakai, kemudian ada yang baru, dan yang lama tuh jadi kelihatan wah ini apa sih Mas? Ya kayak dulu ada kamera pakai film ya. Saya itu kan ya semua Mas Ansari tahu saya tuh dulu paling hobi bawa kamera ya. Meskipun nyetaknya setelah sekian bulan larang. Ya saya kalau digital seneng lah motretin. Mas Ansari juga seneng motret setelah ada kamera digital. Nah dulu ketika muncul kamera digital tahun 2002 ya. Kamera digital sudah lama, cuma murah itu baru tahun 2002. Itu langsung kamera film ora payu kan ya.
ngapain kan? Dan Kodak itu kemudian kehilangan, itu padahal perusahaan Kodak itu kan sudah 100 tahun lebih itu bubar gara-gara itu. Ya. 100 tahun dengan karyawan ratusan ribu itu tutup banyak karena disrupsi tadi. Ya. Demikian juga taksi ya. Di Jakarta sekarang taksi tinggal Bluebird aja, udah nggak ada yang lain. Terdisrupsi oleh adanya taksi online. Ya. Seperti itu. Nah, demikian juga ideologi itu bisa terdisrupsi. Ya. Ideologi nasional, ideologi yang nasionalis ya, itu akan terdisrupsi. Karena sekarang tuh orang bingung ya, nasionalis itu tempatnya di mana. Ya. Kalau terjadi perang yang seperti zaman dulu memang perlu lah sikap nasionalisme itu karena memang itu pembelaan ini ya. Tapi kalau sekarang gimana? Nasionalisme itu hanya berfungsi ketika suatu negara diserang secara militer dan interkoneksi dunia itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang sudah terinterkoneksi, kita mau dengan teriak nasionalisme lucu kan ya. Misalnya kita makan tempe yang ini kan tempe itu kuliner khas kita. Ya, tapi delaynya kan beli dari Amerika tuh tempe. Ya toh? Tempe itu kan kedelainya impor. Apa yang nggak impor? Bingung kita. Nah, termasuk ideologi ini. Ideologi itu kita yang nggak impor apa coba? Ya. Jadi saya pernah dalam satu seminar dengan ada Mbak Rika Diah Pitaloka ya. Ya Mbak Oneng ya, Oneng. Dia kan anggota DPR dari fraksi PDIP itu. Dia terus terang mengakui gitu bahwa kita ini bicara ideologi, bicara Pancasila itu hanya sebatas ngomong tentang keberagaman. Khususnya ketika ada orang-orang yang insecure melihat orang-orang Islam yang Islamis ya, yang pakai jubah, pakai yang perempuan pakai hijab syar'i itu merasa insecure dengan itu. Tapi nggak pernah ngomong Pancasila ketika impor ugal-ugalan dari asing. Ya. Nggak pernah bicara Pancasila ketika banyak tenaga kerja asing masuk. Ya. Itu Mbak Oneng bilang begitu. Siapa yang ngomong Pancasila ketika kita pakai Zoom, pakai kayak gini kan nggak ada juga. Ya. Jadi itu kita perlu merevisi ya. Kemudian berapa, saya nggak tahu ini urutan timeline-nya gimana ya. Berapa Bu Megawati kan terus kemudian ngomong juga bahwa oh ya Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Terbuka itu maksudnya apa ya? Semua bisa masuk. Jadi sebenarnya Pancasila itu bisa nggak sih kemudian berubah ya, terpengaruh oleh sesuatu yang transnasional? Ya sangat bisa kalau cara pandangnya Bu Mega seperti itu. Jadi siapa yang akan mengubah Pancasila? Atau sebenarnya Pancasila itu bisa berubah apa enggak? Ya monggo silakan dipikir. Terdisrupsi apa enggak? Itu kalau bahasa kerennya kan begitu. Tapi ya tidak semua orang siap ngomong seperti ini. Ya. Kalau di tokoh nasional itu yang belak-belakan ngomong itu Pak Salim Said. Ya. Pak Salim Said itu ngajar di Unhan juga dia. Ya, memang dia profesor ilmu politik ya. Nggak ada tuh yang ngomong Pak Salim Said itu radikal, ngomong kayak gitu, ya kan? Ya. Jadi kita ini kadang-kadang ternyata ngomong radikal atau enggak itu hanya ditujukan pada orang yang ditarget aja. Kalau orangnya nggak ditarget ya nggak diomongin radikal. Ya. Sekarang Najwa Shihab, ya, Samara Amani disebut radikal, ya, kadrun. Paling nggak disebut kadrun ya, karena sudah mulai mengkritik pemerintah. Ya. Samara Amani itu bahkan belum mengkritik, hanya keluar dari PSI karena menikah dengan sesama orang Arab yang mendukungnya Anies. Langsung dikadrun-kadrunkan sekarang. Ya. Jadi ya itulah ya, kita tadi tahu sekarang yang teriak-teriak kadrun, teriak Pancasila itu sebenarnya maksudnya apa gitu kan. Boleh menanggapi Mas Fahmi? Oke, monggo. Nah, jadi di pendahuluan pertanyaan saya tadi ya kan, Islam itu Al-Qur'an menyuruh kita berpandangan transnasional ya. Bahkan transplanet karena selalu bercerita juga tentang universe, alam semesta, tidak hanya dunia. Nah, mestinya umat Islam itu berpandangan transnasional kan? Iya. Seharusnya kan? Harusnya memang. Ya. Pertanyaannya, mengapa orang yang berpandangan transnasional itu di suatu negeri tertentu dilarang? Kira-kira apa? Kenapa? Iya, dan karena sikapnya kita sebagai umat Islam sekarang bagaimana? Ya itu tadi, jadi ada orang-orang yang insecure ya, pada pandangan transnasional tertentu gitu loh. Ya.
Padahal demokrasi itu transnasional. Betul nggak? Pasar bebas itu transnasional. Ya. Uni Eropa juga ya? Iya. Kalau enggak gitu Eropa udah hancur. Iya. Jadi ada orang-orang yang insecure aja. Dia kan gini, ada gium di dunia politik ya. Jadi kalau ada, jadi gini, itu Julius Caesar tuh ngomong gini, kalau kalian, dia ceritakan dulu itu, Julius Caesar tuh menasihati para gubernurnya, gitu kan ya. Kalau kalian tidak ingin rakyat kalian memberontak, berikan mereka roti dan sirkus. Roti dan sirkus, jadi berikan makanan dan hiburan. Ini kalau rakyat itu tidak lapar dan senang banyak hiburan, ya, zaman dulu hiburannya sirkus, itu rakyat tidak akan ngomong politik, ya, tidak akan memberontak. Dan ini dikerjakan di Cina sekarang. Di Cina itu nggak ada orang lapar sekarang, semua sudah nggak lapar, ya. Dan di Cina kasih hiburan banyak, TV yang hiburan. Jadi rakyat tuh nggak ngomong politik, gitu loh. Ya. Lalu ngomong apa lagi? Oh, semua dah kenyang, dah seneng kok, gitu. Nah, masalahnya adalah ketika rotinya nggak cukup, ya. Roti nggak cukup nih, masih ada yang lapar. Dan hiburan juga nggak cukup, hiburannya untuk elit saja. Ya. Di beberapa negeri kan begitu kan, roti nggak cukup, hiburan nggak cukup. Terus gimana? Nah kalau seperti itu, rumus kedua, ya, ancam mereka dengan berikan mereka kebanggaan nasionalisme, ya, dan yang tidak mau tekan, ya, represi. Jadi orang-orang yang lapar dan kurang hiburan itu dihibur dengan nasionalisme. Maka beberapa negeri itu menonjolkan prestasi-prestasi yang sesungguhnya itu nggak relevan dengan kehidupan mereka. Contoh ini negara Venezuela atau Kolombia itu kan sering juara Putri Universe, ya, Miss Universe. Dan mereka bangga, oh kita menang lagi dunia. Jangan-jangan Miss Universe itu ngaruh nggak sih untuk kehidupan mereka? Kan yang nggak ngaruh kan? Mereka juga nggak jadi kenyang dengan itu. Demikian juga Brazil, Meksiko, ya itu kan juara sepak bola, ya. Di sana yang lapar juga banyak, ya. Jadi mereka kalau sepak bola masih ada unsur hiburannya lah, untuk mereka ada unsur hiburan lah. Tapi yang penting itu bukan hiburan, tapi kebanggaannya tuh loh. Oh kita juara dunia. Tapi lapar lagi sebenarnya. Nah orang-orang yang tidak terpengaruh dengan itu, ya, tidak terpengaruh dengan gebiar sepak bola, gebiar Miss Universe, itu kan tetap mengkritik pemerintahan. Ini nggak becus ini. Venezuela itu parah betul loh. Venezuela dulu kan zaman Hugo Chavez itu kan mereka sempat makmur, ya. Tapi ketika itu kan Hugo Chavez di otak-atik sama Amerika suka jatuh kan. Hugo Chavez kan populis banget itu dan anti Amerika. Akhirnya jatuh, terus meninggal, ya. Penggantinya itu kan nggak kompeten sama sekali itu. Wah sekarang Murat tadi di Venezuela itu. Nah, akibatnya tadi lagi-lagi yang ditekankan adalah Miss Universe. Terus yang masih mengkritik sikat, ya. Jadi negeri-negeri yang represif itu selalu di saat yang sama menonjolkan nasionalisme, tapi tidak kompeten mengatasi kemiskinan, kelaparan. Selalu begitu. Coba deh, ya. Dan itu ternyata ada rumusnya juga. Ada satu buku, ya. Judulnya itu 48 Laws of Power, ya. 48 hukum kekuasaan. Saya punya buku, tebal sekali bukunya itu. Itu memuat nasihat-nasihat para filosof, ya, dari zaman Yunani kuno sampai zaman modern, ya. Itu kan 48. Jadi kekuasaan itu seperti apa, ya. Ya termasuk itu dari Machiavelli juga ada, pernah tahu Machiavelli, ya. Jadi nasihatnya Marvolo, siapa namanya? Marvolo siapa tuh? Yang Machiavelli lah. Niccolo Machiavelli. Jadi ya itu nasihat bagi orang yang pengen jadi politisi, jadi penguasa, atau bagi orang yang tidak mau dipolitiki. Tidak mau ditipu lah, jadi tahu lah, oh, gelagatnya kayak gini. Jadi teriak-teriak itu, ya, jangan transnasional seperti itu, sebenarnya kan intinya mereka insecure karena mereka tidak berani, tidak mampu mengatasi problema yang di bawah kekuasaan dia. Jadi yang teriak-teriak kayak gitu sebenarnya untuk menutupi kelemahan mereka sendiri. Ya. Intinya hanya untuk mempertahankan rejim, ya, Mas. Ya, betul. Itu dari zaman Romawi sudah seperti itu, ya. Jadi nggak usah heran. Semoga kita tambah cerdas dan anak-anak kita juga, ya. Mas Fahmi tanya, Mas. Oke, semoga Mas.
Anak saya nomor 5 sekarang kuliah di KPJ UGM. Oh, oke. Geografi. Nah, pertanyaannya dia juga tertarik di dunia bisnis gitu, mungkin karena sering saya ajak kemana-mana silaturahmi itu. Oke. Nah, kira-kira ke depan yang peluangnya cukup besar itu diarahkan kemana? Ini satu ya. Oke. Karena tadi saya tak gugah itu kok takon Milo kuliah subuh ini kok kayaknya dia tertidur karena pulangnya cukup malam tadi malam. Yang kedua, ini mungkin tidak ada sangkut pautnya yang disampaikan tadi kaitannya dengan teori-teori tentang geospasial. Ini kaitannya dengan masa lalu ketika saya menikmati tulisan Mas Fahmi ketika ekspedisi ke Bosnia, Mas. Oh, alah, 30 tahun yang lalu. Oh iya, ketika panjenengan di Eropa sana. Kira-kira hubungannya dengan ilmu yang ketika sedang panjenengan pelajari itu di mana, Mas, hubungannya, Mas? Oh iya, oke. Nun. Tentang bisnis kalau dihubungkan dengan kami, jadi segini. Indonesia ini secara umum saya pernah ada penelitian masalah itu ya, menghitung kebutuhan kita dari sisi jumlah manusia pelaku geospasial dan jumlah perusahaan ya, SDM maupun industri geospasial. Kita masih sangat kurang, Mas. Ya. Indonesia itu mestinya ada sekitar 50.000 orang pelaku teknologi geospasial. Ya. Sekarang yang ada itu baru kurang dari 10.000 sekarang. Semua loh, bukan semua BIG ya, semua ya. Industri di swasta juga itu baru 10.000-an. Masih sangat kurang. Jadi banyak kemudian kebutuhan geospasial itu yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten sebenarnya. Dan itu bahaya ya. Ke depan bahaya itu. Ya, tidak kompeten, ngawur-ngawuran gitu kan. Dan pelaku geospasial pun kebanyakan di Jawa ya, paling banyak di Jabodetabek ya. Jabodetabek nomor 1, nomor 2 Bandung, nomor 3 Jogja ya. Nomor 3 Surabaya, nomor 4 Jogja. Jadi orang dari Gorontalo, orang dari Timika tuh ya datang ke Jogja, datang ke Surabaya. Nomor 5 Makassar nomor 5. Parah lah kita ini. SDM ada, jadi di kampus-kampus itu banyak sekali, sekarang sudah mulai banyak ya. Cuma mereka menghasilkan orang yang tidak dibutuhkan oleh industri. Ya, ada yang dibutuhkan, tapi yang dididik yang dibutuhkan apa, yang dihasilkan apa, nggak match gitu loh. Ya. Jadi kalau di dunia industri itu yang mereka butuhkan mungkin tidak harus sarjana ya, tapi sekarang itu contohnya ya, mereka ingin orang yang bisa mengoperasikan drone, kemudian hasilnya langsung cepat jadi peta gitu. Wah, itu masih banyak yang grotal-gratul. Aku ya raiso. Aku belajar drone ya, tapi kan harus jam terbang gitu kan. Aku drone sebentar ya, besoknya raiso ya, jam terbang gitu kan. Ya. Di kantor saya tuh mungkin cuma ada 3-4 orang saja yang bisa menerbangkan drone ya. Itu perlu jam terbang yang banyak tuh, kalau nggak jatuh melulu nanti drone-nya, rusak nanti kan ya. Kameranya pecah atau apa gitu ya. Nah itu, jadi contohnya itu kan, itu nggak harus sarjana sebenarnya. Tapi kalau kadang-kadang kan syarat pengadaan apa tuh ya harus sarjana S1 geodesi atau geografi, nah, ya syarat ya lah ya. Tapi S1 geografi, tapi kalau nggak bisa terbangin drone ya nggak terpakai. Saya butuhnya drone kok gitu loh ya. Persoalannya itu ya. Kemudian itu yang bisa mengolah data mining tadi. Saya tadi sampaikan yang big data itu, data mining itu penting lah ya. Jadi banyak orang di daerah itu yang rada brutal juga mintanya. Wah, saya nggak mau tahu, saya pingin kota ini dipetakan skala 5.000 dan harus selesai dalam 3 bulan. Wes rada brutal ya. Tapi kalau ngerti caranya ya bisa 3 bulan itu bisa kalau bisa. Yang saya kan juga pernah menilai ini kan daerah-daerah yang sudah siap ya. Saya kemarin cerita ya, ada award diberikan oleh BIK namanya Manado. Ya Manado itu bagus Manado itu ya. Saya belajar di sana tuh. Jadi itu murah meriah dan rasanya bagus itu Manado itu. Dan itu langsung kepala Bapeda itu senang banget karena bisa meningkatkan PAD ya. Begitu dipetakan dengan bagus gitu, PBB naik 5 kali lipat. Pajak iklan naik. Wah, itu bisa 20 kali lipat tuh pajak iklan ya. Oh, banyak iklan-iklan yang bodong kan, nggak bayar pajak. Iklan baliho-baliho gitu. Ketahuan semua.
berantakan semua. Itu sip lah, langsung apa itu wali kotanya ganti berapa kali, kepala BPH tetap aja karena dia ternyata pandai mencari uang. Kan ditolong anak-anak muda gini, anak-anak muda yang ngerti cara menggunakan teknologi geospasial dengan tepat gitu ya. Dan murah, Pak, ya, murah. Oke. Mas Fahmi, ini Bentar. hadir juga di sini Pak Sri Sukoco itu, pelaku itu, Pak. Wah, Mas mantap, Fahmi. mantap. Monggo Pak Angkatan- Sri Sukoco, barangkali ada yang mau dibicarakan Pak Koco. Oke, monggo Pak. Kok nggak ada suaranya? Enggak ada suaranya. Ya, monggo selanjutnya. Nah, tentang cerpen saya Cerbung itu cerbung ekspedisi ke Bosnia itu dibuat waktu krisis Bosnia ya tahun 91-92 ya. Saya tuh menulis cerita itu tadinya kan cuma tiga ini, terus dari Sabili dulu minta ini dibuat server bagus tuh, dan kata mereka bisa menaikkan tirasnya kan, jadi omsetnya jadi banyak lah, jadi berapa puluh ribu gitu, tadinya cuma 20.000 jadi hampir 50.000 ya. Ya antara lain karena kasus Bosnia dan Cerbung itu. Terus saya bikin 10, ternyata baru dimuat 7 atau 8 itu Sabilinya tewas duluan. Sabilinya Said duluan. Oke, sampai di akhir ini tokohnya belum ada yang Said, kok Sabilinya Said duluan ini. Dan saya juga belum dibayar tuh honornya dari zaman itu. Nggak apa-apa. Saya mau terbitin jadi novel sendiri itu. Ya, sudah 30 tahun yang lalu. Nah, jadi waktu itu sebenarnya itu ada bagian-bagian itu yang kisah nyata ya. Jadi saya punya teman satu dokter ya, dokter spesialis bedah dia di rumah sakit di Wina itu dia ngambil cutinya ke Bosnia. Mau ngapain di sana gitu kan? Ya dia tadinya masih idealis kan, mau ke manusia. Dia orang dari mana ya? Dari Suriah apa dari Mesir lah waktu itu ya. Tapi dia dokter di Wina gitu. Nah, terus sampai di mana itu di Kroasia itu dikasih senjata sama orang kan. Terus lewat gunung-gunung gitu ya. Nah itu geospasialnya di situ, gunung-gunung yang kan memang itu daerahnya bergunung kan. Terus dikasih pesan sama sopirnya, nanti kalau ada orang tembak saja. Tanpa warning tembak aja. Karena teman kita itu adanya di mana gitu loh ya. Teman kita nggak di situ, teman kita ya. Yang muslim tuh nggak di situ. Itu kalau di situ ada tuh pasti Serbia atau apa. Itu tembak aja, udah nggak usah kulonun. Sampai wah serem juga gitu kan. Nah, terus dia sampai di Zenica kalau nggak salah, kota di Bosnia itu Zenica. Dan dia sebulan di sana, dia ngambil cuti itu. Pas pulang tuh dia cerita di sana nggak kurang tenaga medis ya. Dokter cukup kok. Yang kurang apa? Yang kurang listriknya nggak ada. Gimana apa mengoperasi nggak ada listrik? Genset gitu, karena sedikit kan bahan bakaran juga lama-lama habis ya. Yang kurang itu listrik ya, senjata kurang ya. Jadi orang yang mau bertempur tuh banyak, tapi senjatanya nggak ada. Ya. Obat nggak ada. Itu kemudian dia obat-obatan yang di Wina sudah diafkir lah, sudah lewat masa kedaluarsa itu udah kirim masa ke Bosnia. Itu secara medis masih aman dipakai, tapi nggak maksimal lah ya, nggak maksimal. Jadi aman dipakai nggak apa-apa, kirim aja, dibuang kirim aja. Senjata tuh sempat tuh dulu gini. Ada yayasan dari Jerman tuh bisa kok kita. Jadi kalau Anda nyumbang ke sini itu insya Allah aman, nggak kena delik gitu kan. Karena yayasannya itu yayasannya netral lah. Senjatanya dibelikan di sana di Kroasia, daerah perang memang gitu. Jadi itu ada sebenarnya harga Kalashnikov ya, AK-47 itu $500 tuh harganya. Pelurunya itu 0,1 dolar ya. 10 sen. Saya gitu. Ada ya aku nyumbang lah 2 Kalashnikov, $100.000 2 Kalashnikov. Seperti itu. Ya, jadi wah begitu ya. Tapi ya terus jadi ide untuk bikin Cerbung itu kan, tak tambahi dengan beberapa pemikiran yang lain. Ya, tapi ya belum selesai sudah tewas duluan itu tapi. Tapi nggak pada tahu endingnya gimana. Oke, ada lagi? Ini ada dari Mas Azhari ini. Selain pergerakan lempeng bumi, ada hasil penelitian yang datanya lalu dijadikan dalam bentuk video yang memperlihatkan pergerakan gunung-gunung, ya, bukan lempeng ya. Ya pergerakan itu kan ada dua ya, pergerakan vertikal dan pergerakan horizontal. Kalau lempeng itu horizontal, dan itu tidak linear ya, jadi enggak jadi
kemana-mana. Tadi kan gerakan ada yang ke kanan, ke kiri. Bahkan Pulau Sumatera itu ada 3 gerakan itu. Jadi Pulau Sumatera itu ada gerakan ke tenggara ya. Jadi yang di sebelah barat Bukit Barisan itu mendesak ke tenggara. Kemudian yang di sebelah utara Bukit Barisan ya, atau sebelah timur begitu itu ada yang ke atas ya, ke arah Malaysia, ada yang ke timur ya. Jadi 3 gerakan. Jadi kita kalau bikin sistem preferensi di Sumatera itu agak pusing juga nih ya. Jadi Bukit Barisan itu sebenarnya tumbukan lempeng ya. Jadi kalau dibuat video kayak itu ya, kalau dibuat visualisasi dari terestrial ya, dari kita ngelihat gunung itu ya memang agak mengerikan ya. Ada gerakan gini terus ada vertikalnya juga ya, agak mengerikan ya. Tapi ya memang kecil sih ya, kecil berapa. Tapi kalau bikin jembatan bisa patah tuh lama-lama ya. 10 cm setahun ya, patah jembatan setahun. Nggak diantisipasi ya. Bahaya juga tuh ya. Ada beberapa jembatan di kawasan itu yang kemudian mengsle itu kan dia horizontal kan, jadi miring gitu jembatannya itu, bukan miring yang geser lateral gitu ya. Jadi harus dibangun ulang tuh nanti jembatannya itu kalau seperti itu ya, kalau nggak diantisipasi ya. Kemudian di peta tadi terlihat ada modernis Islam dan jumlahnya terbanyak. Nah, modernis Islam itu apa? Kalau di pemetaan agama ya, itu di Indonesia kalau yang paling kasar itu memang pemetaannya modernis dan tradisionalis, yang paling kasar ya, skala 1 juta atau berapa itu ya modernis tradisionalis itu adalah NU ya, dan afiliasi. Ada kuesionernya itu. Jadi kalau baca kunut itu tradisionalis, gampang ini. Kalau nggak pakai kunut itu modernis. Nah, aku kadang pakai kadang enggak. Muhammad Dinu. Ada teman saya itu Malanggaten gue kunut. Ya. Teman saya itu cerita kalau ngelamar jadi dosen di sekolah-sekolah yang afiliasinya NU ya, di Universitas NU kan ada UNU itu kan. Itu tesnya itu macam-macam. Tesnya kan maca kunut iso ora ya. Nek iso ketompo ya. Kalau di Muhammadiyah ngelamar di UMM kon maca doa iftitah Muhammadiyah ya. Ya, saya pernah itu. Nek iso ketompo ya. Nek Saya iso langsung jawab gini, mau kunut yang mana? Ada 3, saya bisa semua. itu ya. Tapi Kalau yang agak nyata iya. bener. Kalau yang agak rinci ya ditambahi ya. KNU itu kan sebenarnya yang ada cuma di Jawa aja ya. Kalau di Lombok, di Sulawesi kan nggak ada. NU itu nggak ada sebenarnya. Jadi ya dianggap NU karena baca kunut gitu loh. Tapi kalau yang modernis berarti bisa lebih banyak ya, tidak hanya non NU ya. Iya, lebih banyak ya. Di perkotaan itu umumnya modernis ya. Ya ada parameter yang lain, nggak cuma kunut ya. Misalkan dia dia punya rujukan seorang kiai tertentu atau enggak. Itu kalau punya berarti tradisionalis ya. Kan kalau ibaratnya dulu di Malanggaten itu kan rujukannya Kiai Hasim gitu kan ya. Terus pasti NU itu ya, Kiai Hasim. Tapi kalau dia masih nggak ada rujukan ya, kadang ya ke Kiai Hasim, kadang ke kiai yang lain, ke Ustadz Hasan kemana ya, itu bukan NU, itu modernis gitu. Padahal Ustadz Hasan kan ya baca kunut juga kan, Iya. kan ini kan Arab gitu masalahnya. Hasan Assegaf kan Arab, Al-Iman bukan NU, Al-Iman. Anaknya koncoku. Oh, tanggone Mas Abdul nih. Ya, tanggone Mas Abdul. Oke, ada lagi? Oh ya, apakah nih Mas Nungki nih? Apakah jalur pergerakan KKB Papua sejajar dengan pemetaan ya? Tergantung ya. Kalau jadi gini, KKB Papua itu kan sedikit ya, nggak sampai 1.000 orang ya. Sebenarnya kalau untuk mendeteksi mereka itu ada berbagai cara ya. Cara yang pertama itu dengan penyusupan, lalu naruh sensor ya, GPS di alat-alat yang selalu mereka bawa. Ya, itu harus intel yang canggih juga. Intelnya harus orang Papua juga, yang wajahnya wajah mereka juga. Itu taruh tempelin di situ, itu akan kedetek terus. Ya. Itu jadi alat yang selalu mereka bawa itu apa ya? Mungkin kendaraan, mungkin apa, alat makan atau apa gitu kan ya. Itu pasti itu spionase ya, spionase. Kalau dengan remote sensing itu tidak langsung, karena ini kan sembunyi di bawah pohon kan susah ya.
tapi kita punya cara untuk mendeteksi tidak langsung ya. Tidak langsung itu dari apa? Dari perubahan penggunaan lahan ya. Karena kalau mereka pindah-pindah kan mereka pindah-pindah kan, terus setiap pindah bikin camp. Nah, ada camp-camp tertentu itu yang indikasi bahwa itu markas KKB ya. Ini kita pakai juga untuk mendeteksi narkoba ya, mendeteksi ganja. Jadi kami pernah membantu ya, BIG pernah membantu polisi ya untuk mendeteksi ladang ganja di Aceh ya. Kenapa? Karena ladang ganja itu ada bukaan ya, tapi tidak teratur bukaannya ya, di tengah hutan ya. Itu ganja itu, indikasi ganja ya. Karena kalau bikin sawit itu teratur ya, itu bukaan tapi tidak teratur. Gampangannya ngono ya. Nah, kalau bukaan itu kan kedetek tuh pakai teknologi remote sensing kedetek. Kemudian ada siapa nih? Ini Mbak Warni ya, Mbak Warni Ariati. Tentang ring of fire di bawah laut banyak gunung api dan suatu saat bisa muncul di atas permukaan laut. Iya benar begitu ya. Kita gunung api itu se-Indonesia ada 130 lah kira-kira ya. Tapi itu yang di daratan hanya berapa? 60 atau berapa ya? Banyakkan yang di dalam laut sebenarnya ya. Tapi kalau pas aktif ya anunya sampai permukaan kan lautnya mendidih itu. Laut kok mendidih ya. Jadi bawah tuh panas banget ya. Jadi lautnya mendidih, keluar uap air tuh dari laut itu. Udah semua ya, nggak ada lagi. Yes, Mas. Oke, dengan demikian saya terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahmi. Sama-sama, ya. Terima. Monggo pamit duluan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.